Halo, perkenalkan nama saya Asri Selvi Putri Mendrafa. Saya mahasiswa dari Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu buah contoh soal dengan menggunakan metode simplex, yaitu maksimumkan Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45 untuk x1 dan x2 lebih dari 0. Nah, untuk menyelesaikan metode simplex ini, kita pertama yaitu mengubah ke dalam bentuk kanonik atau biasa kita sebut sebagai bentuk baku. Nah, pertama-tama yaitu kita mengubah fungsi kendala ke dalam bentuk baku. Nah, untuk mengubah fungsi kendala ini ke dalam bentuk baku, kita akan menambahkan satu buah variabel slack. Misalnya yaitu x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 6. Dan 9x1 ditambah 5x2 ditambah s2 sama dengan 45. Selanjutnya, karena pada fungsi kendala ini terdapat dua variabel slack, maka kita akan menambahkan pada fungsi tujuan atau pada z, yaitu z sama dengan 8x1 ditambah 5x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Nah, di sini s1 sama dan s2 itu nilainya 0. Kemudian nilai pada ruas kanan akan kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi z dikurang 8x1 dikurang 5x2 dikurang 0s1 dikurang 0s2 sama dengan 0. Pada tahap selanjutnya kita akan memasukkan nilai yang kita ubah ke dalam bentuk kanonik tadi atau bentuk baku ke dalam tabel 1. Jadi dapat kita lihat pada tabel, misalnya pada Z, baris Z, nilai Z-nya sama dengan 1, X1-nya min 8, X2-nya min 5, S1 0, S2 0, dan nilai kanan 0. Begitu selanjutnya pada baris S2, S1, dan S2. Nah, untuk mencari kolom kunci pada tabel 1, nah kita akan mencari nilai yang paling negatif pada baris Z. Nah, dapat kita lihat nilai yang paling negatif pada baris Z adalah min 8. Jadi dapat kita tentukan bahwa kolom kunci atau kolom pivot tabel 1 terdapat pada kolom X1. Nah, selanjutnya untuk mencari baris kunci atau baris pivot, kita akan mencari rasio yang paling kecil. Nah, untuk mencari rasio yaitu kita bagikan nilai kanan dengan kolom X1, yaitu 6 dibagi 1 sama dengan 6, 45 dibagi 9 sama dengan 5. Nah, dapat kita lihat pada tabel bahwa nilai rasio yang paling kecil yaitu 5, sehingga baris kunci atau baris pivot pada tabel 1 terdapat pada baris S2. Nah, jadi pada tahap selanjutnya, nilai 9 ini kita ubah menjadi angka 1 dan min 8 menjadi 0 dan 1 menjadi 0. Sehingga kita akan melakukan operasi baris dasar. Nah, pada operasi baris dasar ini kita memisalkan Z sama dengan B0, S1 sama dengan B1, S2 sama dengan B2. Nah, untuk mencari B2 aksen atau B2 yang baru, kita mengalikan 1/9 dikali S2 atau 1/9 dikali nilai yang ada pada baris S2. Selanjutnya, untuk mencari B1 aksen atau B1 yang baru, kita mengurangkan S1 dikurang B2 aksen atau B2 yang baru. Selanjutnya, untuk mendapatkan B0 aksen atau B0 yang baru, yaitu kita menambahkan Z ditambah 8 dikali B2 aksen. Nah, selanjutnya yaitu proses penyelesaian operasi baris dasar. Nah, pertama yaitu pada baris S2 atau B2 aksen, dapat kita lihat pada tabel
S2 dikalikan dengan 1/9, jadi 0 kali 1/9 sama dengan 0, 9 dikali 1/9 sama dengan 1, 5 dikali 1/9 sama dengan 5/9, 0 dikali 1/9 0, 1 dikali 1/9 sama dengan 1/9, dan 45 dikali 1/9 sama dengan 5. Selanjutnya itu pada baris S1 atau B1 aksen. Nah, di situ yaitu kita kurangkan S1 dikurangkan dengan nilai B2 aksen atau nilai yang kita dapatkan pada baris S2 tadi, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 dikurang 5/9 sama dengan 4/9, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1/9 sama dengan negatif 1/9, dan 6 dikurang 5 sama dengan 1. Selanjutnya pada baris Z, yaitu nilai Z kita tambahkan dengan 8 dikali B2 aksen. Nah, jadi nilainya dapat kita lihat pada tabel. Nilai yang baris Z yang baru yaitu ada 1, 0, min 5/9, 0, 8/9, dan 40. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam tabel 2. Nah, sebelumnya kita lihat apakah tabel 2 ini sudah optimal. Ternyata masih belum, karena pada baris Z masih terdapat nilai yang negatif. Nah, pada tahap berikutnya yaitu kita menyelesaikannya dengan proses yang tadi, yaitu pertama kita cari nilai yang paling negatif pada baris Z, yaitu dapat kita lihat terdapat pada kolom X2 yaitu min 5/9. Jadi dapat kita tentukan bahwa kolom kunci atau kolom pivot tabel 2 terdapat pada kolom X2. Selanjutnya itu sama seperti yang tadi, kita mencari rasio yang paling kecil. Dan rasio yang paling kecil di sini adalah 4/9. Sehingga baris pivot atau baris kunci terdapat pada baris S1. Kemudian elemen pivotnya yaitu 4/9. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan melakukan operasi baris dasar. Dan kita misalkan Z sama dengan B0, S1 sama dengan B1, X1 sama dengan B2. Nah, pada tabel 2 ini kita membuat 4/9 atau elemen pivot ini menjadi bernilai 1, dan 5/9 negatif 5/9 dan 5/9 kita ubah menjadi angka 0, sehingga rumusnya menjadi yaitu 9/4 dikali S1 Z ditambah 5/9 dikali B1 aksen, dan untuk B2 aksen yaitu X1 dikurang 5/9 dikali B1 aksen. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan melakukan operasi baris dasar seperti pada tahap yang tabel 1 tadi, yaitu kita masukkan rumus yang tadi pada baris S1 atau B1 aksen, sehingga nilai dari baris S1 atau B1 aksen sama dengan 0, 0, 1, 9/4, min 1/4, dan 9/4. Dan begitu juga pada baris X1 yaitu 0, 1, 0, min 5/4, 1/4, dan 15/4. Demikian juga pada baris Z atau B0 aksen yaitu 1, 0, 0, 5/4, 3/4, dan 41, 1/4. Nah, kemudian nilai yang baru kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam tabel 3. Nah, dapat kita lihat pada tabel nilai-nilai pada baris Z yang tadi kita masukkan ke dalam tabel, begitu dengan X2 dan X1. Nah, selanjutnya kita lihat apakah nilai yang ada pada tabel 3 ini sudah optimal. Ternyata sudah optimal, karena pada baris Z tidak ada angka yang bernilai negatif, sehingga dapat kita tentukan nilai solusi optimal terdapat pada nilai kanan, yaitu solusi optimal dari Z sama dengan 41, 1/4, solusi optimal dari X2 sama dengan 9/4, dan solusi optimal pada X1 sama dengan 15/4.
Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.